Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu yang lalu saya bicara tentang pelayanan Elia. Dan kemarin saya juga heran pertemuan kami dengan pengerja dengan Paniko. Itu juga bicara hal yang sama tentang pelayanan Elia. Yang berbicara tentang pelayanan pertobatan. Ya. Pelayanan mujizat. Dan juga berbicara tentang pelayanan kesatuan, keunitian, sehingga mampu menurunkan api turun dari langit. Jadi doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, dengan iman, dengan ketulusan, maka kita berkata doanya sangat besar kuasanya. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Yang membedakannya adalah dia adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Amin. Sungguh-sungguh yang bagaimana? Alkitab mengatakan 7 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun. Dan selama 7 kali dia menyuruh hambanya melihat apakah ada awan yang muncul dari laut. Sampai 7 kali hambanya mengatakan tidak ada. Disuruh lagi pergi dan lihat, tidak ada. Dia terus berdoa lagi, dia lihat ada awan, tidak ada. Sampai yang ke-7 maka dikatakan ada sedikit setapak kaki muncul dari laut. Nah, Elia mengatakan itu akan hujan, itu hujan akan turun. Dan dalam sekejap langit jadi hitam, dipenuhi awan hitam. Dan hujan lebat turun atas Israel. Dan tanahnya menjadi tanah yang subur. Kalau di Indonesia, saudara, biasa kita menemukan hujan. Tapi kalau di Israel, di Timur Tengah, hujan itu sangat jarang. Makanya padang gurunnya sangat luas di Timur Tengah. Ya, hujan itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan berkat. Dan bicara hujan, orang Cina setiap acara Imlek itu mereka berdoa supaya hujan dan banjir terjadi. Biar Kelapa Gading itu sering banjir, tapi tetap aja bikin pembangunan. Kenapa? Karena kalau banjir itu ada berkatnya. Ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan. Dan saya bicara hari ini kepada kita, yaitu menerima warisan pelayanan roh. Saudara, warisan pelayanan roh ini tidak ada yang bisa menjualnya, tidak bisa dipelajari, hanya bisa diwariskan kepada orang yang merindukannya. Nah, kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Bisa dilihat di layar saja, bisa juga buka di Alkitabnya. Saya baca. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang yang sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaringlah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu. Lembu itu menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersialah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi
pelayan. Saudara kasih Tuhan, aku dapat mati. Oke, baterainya habis ini. Baik. Nah, saudara, Elisa itu berbicara Tuhan adalah keselamatan. Nah, pada waktu yang dipanggil, kita tolong layarnya ya. Nah, waktu dia dipanggil, saudara, menjadi seorang hamba Tuhan, Alkitab mencatat Elisa ini berasal dari Abel. Tolong tadi dulu. Alkitab mencatat bahwa Elisa berasal dari Abel Meholah, suatu wilayah di lembah Yordan. Nama ayahnya adalah Safat. Nanti baca Raja-Raja 19-16 ya. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang keluarganya. Seperti dia berasal dari suku mana. Nah, tidak dijelaskan. Tetapi saudara, lanjut. Elisa dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan sejak menerima panggilan Tuhan itu, dia tidak pernah tampil di permukaan. Elisa hanya melayani keperluan Elia selama 20 tahun. Luar biasa ya. Nah, pandangan setiap orang ketika dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seperti pendeta seperti saya ini, tentu tugasnya adalah memberitakan Injil, menyampaikan firman, merintis pelayanan, dan berbicara kepada banyak orang. Tapi Elisa ini berbeda. Dia dipanggil menjadi hamba Tuhan, meninggalkan segalanya, dia keluarga yang kaya luar biasa. Tetapi hanya melayani seorang hamba Tuhan bernama Elia, yang bawa tas, menyediakan makanan, dan mungkin kalau zaman sekarang mempersiapkan sound system. 20 tahun lamanya, bukan waktu yang singkat. Sampai waktunya Tuhan promosikan dia. Mohon maaf, dia sudah tua. Dia sudah tua, betul. Kenapa sedih sama saya? Saya mesti yang mencurigakan. Udah tua. Sampai ketika dia menjadi hamba Tuhan, anak-anak meledekin dia. Nanti baca selanjutnya ya. Karena mohon maaf saudara, ya minta maaf ya, minta maaf. Ketika dia sudah dipakai oleh Tuhan, umurnya sudah tua, kepalanya sudah tidak ada rambut. Anak-anak meledekin dia. Nanti baca selanjutnya. Apa kata anak-anak? Naiklah botak. Dia tersinggung, marah. Namanya orang tua, itu orang tua tersinggung loh kalau diledekin. Betul. Ya. Anak-anak ini ledekin, naiklah botak. Dia marah, dia berbalik, dia mengutuk ya. Akhirnya apa? Beruang itu mencabik-cabik di anak-anak. Itu sampai segitunya lamanya sudah bangkotan. Tapi saya mau katakan selanjutnya, nah begini, lanjut. Tuhan bekerja tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lama, tapi tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Bagaimanapun kamu berusaha, kalau Tuhan belum berkehendak, belum menganggap penting terjadi dalam hidupmu, tetapi proses sampai waktunya tiba. 20 tahun. Ayo, yang sudah berdoa 1 tahun untuk pergumulannya, ada nggak sini? Ada. Yang 2 tahun? Yang 3 tahun? Apa misalnya? Pekerjaan.
supaya karirnya meningkat. Saya udah berdoa ini. Udah berapa tahun? 3 tahun. Belum seberapa. Elisa 20 tahun jadi proses. Hanya mengerjakan hal-hal yang lainnya. Pekerjaan mata. Kalau berbicara hamba, saudara, pelayan dalam perjanjian lama, dalam budaya orang Yahudi, sama dengan budak, tidak punya hak atas hidupnya. Mengabdi. Tidak punya hak untuk bertanya, tidak punya hak untuk protes. Dia hanya punya hak untuk taat. Tidak bersungut-sungut. Elisa telah menjual hidupnya hanya untuk melayani. Tidak ada istilah orang sakit hati. Tidak ada istilah diperlakukan tidak adil. Namanya juga seorang kan? Ayo, siapa di sini yang diperlakukan tidak adil? Bersungguh-sungguh. Tidak enak. Tapi kalau kita melihat Elisa, tidak ada kata terluka, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Dia setia sampai 20 tahun. Kalau dia sudah menikah, saudara, anaknya sudah mahasiswa. Ya, waduh, sangat tidak enak. Orang hanya melihat Elisa itu luar biasa hebat. Top. Sama juga kalau Anda berhasil nanti, orang akan tahu kesusahan Anda dulu. Orang tahu, wah hebat Mas Joko ya, pengusaha properti, bayangkan di Cikarang dikuasai. Amin. Ya kan? Tapi waktu merintis awalnya bagaimana? Ya. Orang mungkin hanya tahu ke depan, oh Pak Selmar ini pengusaha top sekarang ini. Udah sukses, rumah di Pondok Indah. Orang pada datang, teman-temannya semua pada datang. Dan semua mendekat saudara. Ya bukan saudara pun jadi saudara. Tapi orang tidak akan pernah tahu bagaimana proses yang dialami. Betul? Orang yang tahu pokoknya sukses, berhasil. Orang yang tahu hebat, jalannya mulus. Tapi ketika proses itu terjadi, tidaklah mudah. Orang hanya tahu Yusuf itu hebat, Perdana Menteri. Tapi orang tidak pernah memperhatikan bagaimana dibenci oleh saudaranya. Orang tidak akan pernah paham. Orang tidak pernah ingat bagaimana dibuang ke sumur, bagaimana dijual jadi budak. Sudah jadi budak, disayangi tuannya, difitnah lagi, memperkosa. Belum selesai itu masuk penjara juga dia nolong orang, dia juga dilupakan. Yang sering kita kenal dengan kacang lupa kulit. Semua hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan di dalam perjanjian lama tidak ada satupun di antara mereka yang luput dari proses. Maka dari itu lagu tadi itu bagus. Menyenangkan seakan hanya itu kehidupan. Menyenangkan seakan hati hanya itu kehidupan. Dia tetap menyenangkan kita. 20 tahun Elisa diproses tetap menyenangkan Tuhan. Saudara, kita lanjut. Nah, setelah ya, Nabi Elisa ini menjadi nabi utama di Israel Utara setelah Nabi Elia terangkat ke surga. Pada waktu itu Elia ini akan dibawa naik ke surga oleh Tuhan. Nah, sebelum mereka berpisah, Elisa tidak meninggalkan dunia, tetap setia. Lalu kemudian selanjutnya
Setelah Nabi Elia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian jasmani, maka Nabi Elisa ditampil sebagai nabi utama Israel, menggantikan Elia. Wow. Waktu Elia masih ada, Elisa bukan jadi apa-apa. Tapi berkat kesetiaannya, Elia naik ke surga. Dalam sekejap mempromosikan dia menjadi nabi yang utama dan berperang untuk sebuah negara. Lanjut selanjutnya. Lalu kemudian saudara, nah kemudian saudara kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Elisa ini juga nabi yang paling banyak melakukan mukjizat setelah Musa. Luar biasa. Coba kita lihat selanjutnya. Nah begini, sebelum Elia naik surga, dia berkata kepada Elisa apa yang dimintanya untuk dilakukan Elia kepadanya. Sebelum ia berpisah dengan Elisa, dia tanya. Jadi saudara, kalau seorang bapak rohani, kadang-kadang kan ada yang orang bersusun, saya kok seperti anak tiri ya. Nah seperti anak tiri yang lain itu udah seperti aku belum apa. Sebetulnya tidak. Tuhan sengaja sembunyikan kita dalam proses hidup kita. Ketika sudah tiba waktunya, Tuhan melihat proses sikap kita setia dan taat seperti Elisa ini, maka dengan sendirinya Roh Tuhan akan berbicara kepada Bapak rohani, kepada atasan kita di kantor atau di mana aja. Yaitu apa? Sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada Elisa apa yang dimintanya untuk dilakukan Elia kepadanya sebelum dia berpisah. Artinya sebelum saya berpisah denganmu, harus ada sesuatu yang saya perbuat bagimu. Elisa tidak minta popularitas, tidak minta kekayaan, dan tidak minta yang lain-lain. Yang diminta apa? Selanjutkan. Yang begini. Maka Elisa meminta agar mendapat 2 bagian dari roh Elia. Wow. Nah ini yang saya sebutkan adalah warisan pelayanan roh. Paulus berkata, yang kelihatan itu terbatas adanya. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Karena itu berbicara tentang roh. Daging ini akan segera punah, akan binasa. Seganteng-gantengnya orang tetap bisa tua. Betul, betul. Masih tua. Secantik-cantiknya cewek tetap aja tua. Dimakan oleh usia. Dan akhir dari segalanya, dia masuk ke liang lahat di kuburan. Itulah daging ini. Tetapi roh kita kekal adanya. Nah kalau kita memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa, saya mau katakan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perintahkan itu terjadi. Saudara, hal ini dapat ditafsirkan sebagai apa? Pelayanan 2 kali lebih luas dan lebih besar dari pelayanan Elia. Ada berkat perlipat gandaan, ada pengurapan berlipat gandaan. Dan mukjizat yang pertama dilakukan oleh Elisa ketika dia menerima warisan pelayanan roh daripada Elia. Dia membelah sungai Yordan. Air itu bisa berhenti. Lalu kemudian jalan yang dilewati Elisa menjadi tanah yang kering. Luar biasa. Gurunya juga melakukan membelah air. Musa membelah laut.
Hanya 3 orang inilah yang pernah melakukan. Yang satu laut, yang kedua hamba Tuhan ini membelah sungai Yordan sehingga apa? Airnya kering dan mereka lewat. Begitu mereka selesai lewat, jalan air. Kayak pakai lampu merah itu air. Luar biasa ya. Nah, itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, saudara, Elisa membuat mata air sehat. Karena ada sumber mata air pada waktu itu di Samaria, membuat wanita-wanita hamil menjadi gugur. Sederhana perbuatannya cuma garam, sabun apa, taruh di sumber mata air. Orang tidak lagi mengalami keguguran. Dan itu terjadi. Menghidupkan yang mati. Membawa kemenangan bagi sebuah negara. Bahkan matinya udah bangking aja, orang mati bisa dibangkitkan. Luar biasa buat Tuhan. Lanjut. Sebagian orang yang menafsirkan sebagai mukjizat yang akan dilakukan oleh Elisa adalah 2 kali lipat. Lebih banyak daripada mukjizat yang dilakukan oleh Elia. Coba kalian selanjutnya. Faktanya memang demikian. Mukjizat yang dilakukan Elisa 2 kali lebih banyak dari mukjizat yang dilakukan oleh Elia. Alkitab mencatat Elia melakukan mukjizat berapa kali? 8 kali. Elisa melakukan berapa kali? 16 kali. Berapa? 2 kali. Haleluya. Nah, kenapa Elisa melakukan mukjizat lebih besar daripada Elia? Oleh karena apa? Kesetiaannya. Kedua, mau melewati proses dengan sukacita tanpa persungutan, menantikan waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan tiba, maka warisan iman, warisan pelayanan roh itu diterima. Maka dari itu, hari-hari ini kita harus berdoa dengan penuh Roh Kudus tentang api Pentakosta memenuhi kita semua. Kita memohon supaya Roh Kudus dicurahkan, karena hanya dengan Roh Kudus kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Ada lagu Pentakosta zaman dahulu. Coba. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai, nanti penuh rahmat, karena Yesus beserta dalam kita melayani. Sama-sama ya dari awal. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati karena Yesus beserta dalam kita melayani. Lagi-lagi sama-sama. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh
kita bekerja dengan baik, berusaha, kita menjadi guru yang baik, itu juga melayani Tuhan. Amin. Hamba Tuhan itu artinya orang yang dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itulah arti seorang hamba Tuhan. Nah, kemudian saudara, Elisa dan Nabi yang paling banyak kedua melakukan mujizat di perjanjian lama. Yang pertama Musa, yang kedua Elisa. Luar biasa. Nah, ini dia. Elisa adalah nabi yang tidak mengejar keuntungan materi. Oh, apakah Elisa ini gampang mendapatkan materi? Oh, gampang. Raja aja takut. Nabi-nabi di perjanjian lama ditakuti karena apa yang diomongi bahaya. Jangan sampai dia berucap. Kalau saya mengucapkan sebuah kata-kata, udah berbahaya. Karena apa? Ada otoritas di mana. Tapi Elisa ini tidak pernah menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan diri. Elisa ketika dia meninggal, dia tidak kaya. Hidupnya lebih sederhana. Selanjutnya, Elisa juga tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanannya. Tampak dari sebuah kisah seorang panglima tentara Aram, yakni Naaman, yang datang kepada Elisa untuk disembuhkan penyakit kusta. Terus, kemudian Elisa menyembuhkan Naaman hanya dengan mau merintahkan. Ini tindakan profetik. Makanya kalau selalu saya ajarkan pada kita, berani berkata-kata. Memerintahkan Naaman untuk menenggelamkan diri sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Airnya tetap sama. Tapi karena hamba Tuhan yang memerintahkan, dampaknya berbeda. Tapi anehnya Naaman ini mengatakan, loh, apakah lebih baik air di Israel ini daripada negara saya? Negara saya airnya bagus, bersih. Sungai Yordan itu kotor. Dan dia dengan kesal hati dia pulang. Untung dia punya anak buah. Tuhan, seandainya seorang nabi itu meminta kamu lebih berat, lebih sulit, bukankah Anda melakukan? Ini hanya minta 7 kali tenggelamkan diri. Dia pikir, oh iya juga ya. Coba. Ya. Siapa tahu kan. Dan dia lakukan. Dia tenggelamkan diri yang 7 kali yang benar. Alkitab mengatakan tubuhnya berubah seperti tubuh anak bayi. Kustanya hilang. Wow. Haleluya. Kemudian saudara, ketika Naaman melihat dirinya sudah sembuh dari kustanya, maka ia memberikan beberapa pemberian kepada Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Biasalah ya. Namun Elisa tidak menerima pemberian itu. Pemberian seorang jenderal bukan kecil, besar. Ya. Kemudian selanjutnya, disinilah ujian di seorang hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan atau hamba Tuhan. Tujuan hidupnya materi atau bukan. Tampak sikap Elisa yang tidak mencari keuntungan. Dan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadinya. Tetapi saudara, Elisa tidak ingat. Tapi orang yang ikut dia ini, kan dia juga dipanggil juga sama seperti Elisa kan. Dia bilang, wah, kacau kalau begini, kapan kita makmur kan? Nah,
dia punya pelayan bernama Gehazi. Ketika Elisa, ya, ketika hamba Elisa, Gehazi mencoba mengambil pemberian Naaman itu. Elisa dengan keras menghukum Gehazi, yaitu apa? Penyakit kusta Naaman berbalik kepada Gehazi sehingga dia berpenyakit kusta seumur hidup dan juga anak cucunya. Waduh. Kenapa saudara? Elisa tidak mau menerima. Karena Naaman ini bangsa kafir, orang yang tidak mengenal Allah, yang pernah menjajah Israel, merampas kekayaan Israel. Dan ketika ada orang yang mereka rampas, ada yang menangis, histeri, kehilangan hartanya. Lalu kemudian anak-anak Israel ditawan menjadi budak. Dan hasil dari jerih payah orang yang ditawan ini telah yang diterima, yang dipakai, yang digunakan oleh Naaman. Dan Alkitab berkati-berkatilah orang yang menikmati dari hasil jerih payah, dan terkutuklah orang yang menikmati hasil jerih payah orang lain dengan menindas, menganiaya. Salah satu pertimbangan Elisa tidak menerima. Karena apa? Tidak mau menerima dampak dari kesalahan Allah itu sendiri. Amin. Bukan berarti Elisa tidak membutuhkan. Dia juga pasti butuh. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, dia tidak boleh. Amin. Itu prinsip. Kita ini sebagai anak Tuhan harus punya prinsip. Saya pernah diundang makan. Teman saya ini baru datang dari luar negeri. Dan diperhadapkan saya dua pilihan. Saya ikuti undangan yang makan, atau saya batalkan saya pelayanan tempat lain. Kan sama-sama baik kan? Itu gak mudah. Dan kalau saya ketemu yang bersangkutan, otomatis juga ada keuntungan lain. Betul kan? Ada keuntungan lain. Tapi segi manusia ya, pengen saya batalkan pelayanan yang satu ini. Tapi ke hati nurani saya gak sejahtera untuk ketemu, untuk diajak makan di sebuah restoran. Dan akhirnya mengatakan, karena ini duluan jadwalnya, saya terpaksa menolak undangannya untuk makan. Karena perkataannya memang dia akan segera kembali ke negara di mana beliau datang. Saya bilang lain Tuhan, lain kesempatan kita akan ketemu. Ini pentingnya prinsip hidup. Pentingnya kita memilih bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, hidup ini selalu kita diperhadapkan pilihan. Makanya kalau kita bicara Taman Eden, itu selalu ada di taman itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa harus ada? Supaya dalam menjalani hidup ini kita harus memilih menjadi apa. Harus memilih. Dan pilihan itu menentukan kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu juga sebuah pilihan. Dan bisa kita belajar dari itu. Betapa Tuhan mengasihinya, menyertai, sampai mayatnya pun mampu jadi berkat bagi orang lain, menghidupkan yang mati. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh John Mason. Dia bilang begini, seorang leadership, dan setiap kita ini menjadi leadership mulai dari keluarga. Ada 5 tahap leadership itu sendiri. Kepemimpinan yang pertama, tahap posisi. Orang ikut kita karena kita punya jabatan. Kalau seorang guru otomatis murid mendengar karena jabatannya seorang guru. Ya Bu Elsa guru kan sini.
Saya didengarkan ketika saya berbicara, karena saya gembala di sini, saya pendeta, saya pimpin organisasi. Saya konseling pernikahan, orang dengar saya kenapa? Karena saya megang kendali administrasinya. Negara tidak akan sahkan sebelum saya tanda tangan. Itu tahu posisi. Kalau Anda sebagai manajer, orang akan hormat kepada Anda karena Anda punya jabatan, karena ujung pulpen Anda menentukan nasib orang. Anda bisa SP, Anda bisa PHK orang dengan satu pulpen. Tetapi saudara, kita nggak boleh berhenti sampai ke tahap ini. Sebagai suami tentu dihormati, kenapa? Ya suami lah. Saya punya anak, karena dua anak saya harus hormat saya kepada orang tua. Tapi saya tidak bisa berhenti sampai ke tahap harus menikah. Karena jadi pemimpin itu adalah seni. Menjadi suami juga, menjadi bapak juga seni. Kalau zaman dahulu, cara memimpin keluarga jelas ya. Memimpin anak itu jelas, satu dipandangin aja tetap. Anak-anak sekarang nggak bisa. Betul? Saya rubah. Betul, otoritas tetap ada. Tapi dengan cara yang berbeda. Saya bangun persuasif termasuk pada anak-anak. Saya ajarkan dalam keluarga kita demokrasi. Ayo berikan pendapat. Keras-kerasan pendapat jangan salah. Supaya kita menemukan jalan keluar. Tapi keputusannya tetap kembali kepada saya sebagai bapak, sebagai suami. Tidak semena-mena, pokoknya otoritas. Ya betul. Di gereja juga sama. Tidak bisa semena-mena. Harus bertumbuh step selanjutnya. Yang disebut dengan remisi. Jadi dari jabatan terjadi orang senang untuk saya pimpin karena mereka senang dengan saya. Itu karena saya peduli. Peduli dari mana? Ya, salah satunya mungkin kalau lama gak ketemu saya WA, saya doakan walaupun gak kelihatan. Nah, orang gak senang didoakan, betul kan? Nah, mungkin orang senang dikunjungi kan? Ya. Saya ramah dengan Bang Happy ini, kadang-kadang bercanda juga menjadi teman. Karena apa? Dia ada senang ada bersama dengan saya, karena dia senang. Karena apa? Karena hubungan. Tapi tidak berhenti sampai sana. Kalau hanya sampai di sana, satu waktu terjadi benturan, bisa keakraban itu renggang luar biasa, jauh. Yang selanjutnya, ada tahap selanjutnya, tahap produksi. Apa yang harus saya perbuat? Ya, meningkat. Sebagai suami, sebagai bapak, apa yang saya perbuat? Apa yang saya produksi untuk dipegang? Untuk diperlukan? Apa? Di gereja ini juga sama. Apa yang harus saya perbuat? Tentu saya punya kerinduan. Yang main musik ini harus meningkat, tidak berhenti sampai di sini. Harus dibawa naik. Ya? Saya kan harus punya target juga, toh. Kita kan tahu ke depan harus meningkat. Dan tentu juga tidak sampai tua jadi kakek nenek dari musik terus. Satu saat saya punya kerinduan juga menjadi hamba Tuhan juga yang berdiri dan sembah ini. Amin Bang Happy. Itu dia. Tidak mungkin pemain musik terus kan? Tapi harus melahirkan pemusik baru dan menjadi mentor pemusik-pemusik yang baru. Nah itu dia. Nah itu namanya produksi. Ada yang kita perbuat. Menjadi seorang bapak tidak harus, pokoknya saya bapak hormati lah. Ya, tapi sebagai bapak juga harus melakukan sesuatu. Sebagai suami juga harus bisa melakukan sesuatu dengan mengayomi. Makanya Bu Lesti kan awet muda terus kan, karena saya mengayomi dengan baik. Anak SMP tetap awet muda. Ya begitu. Yang belum jangan iri.
yang belum cepat-cepat. Jadi gitu. Ya. Ada sesuatu kita perlu. Jadi tidak semata-mata ya pokoknya karena saya suami harus begini. Tidak. Kadang-kadang saya berikan pendapat apa? Berikan kebebasan. Hanya ke mereka diam-diam. Apalagi sama anak cewek ini, saya kasih kebebasan. Saya percaya. Ya. Ini namanya tahap produksi. Lalu kemudian tahap yang keempat, pengembangan orang. Talenta yang sudah ada harus berkembang. Motivasi. Talenta ini kalau nggak dikembangkan sayang. Ya kan? Harus terus. Orang-orang yang punya potensi harus manfaatkan potensi itu sesuatu yang membawa mereka maju. Baik ketika ada di sini maupun yang waktu nanti tidak ada di tempat. Dan tahap selanjutnya, yang kelima, jati diri. Ada istilah kata pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan manusia mati meninggalkan apa? Nama. Meninggal dunia juga iya. Meninggalkan nama. Jenderal Sudirman itu sudah meninggal kan? Tapi dia masih tetap dihormati. Kenapa? Jati diri. Bung Karno meskipun dilengsarkan tahun 65 sampai hari ini namanya masih tetap harum, betul nggak? Karena jati diri. Indonesia ini merdeka, tidak terlepas dari peranan beliau kan? Billy Graham sudah meninggal, penginjil terbesar di dunia. Tapi hari ini yang masih tetap dibicarakan karena kemampuan yang begitu luar biasa. Yonggi sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Tapi apa yang pernah dia perbuat tetap orang ingat sampai hari ini. Yakni Yonggi pendiri gereja terbesar dunia. Muridnya itu ya almarhum Yakub Nawai. Itu muridnya dia. Makanya setiap Yonggi datang ke Indonesia, penerjemahnya Yakub Nawai. Sekarang sudah sama-sama almarhum. Bersalaman di alam baka. Iya, begitu. Nah inilah yang dilakukan Elia kepada Elisa, mewariskan pelayanan. Tetapi Gehazi, apa yang saudara? Saudara kasih lihat, 25 tahun yang lalu, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, yang menolong saya untuk mencapai menjadi seorang hamba Tuhan bukan orang yang kaya, hanya seorang janda yang hidupnya dibiayai oleh anak-anak yatim dari Jakarta. Waktu saya ingat, saya dimotivasi, diberi saya kesempatan, yang dididik saya. Dan kalau sampai hari ini, kalau bicara pengetahuan, mungkin sekarang saya lebih pintar dari beliau. Segi gereja, saya lebih dari beliau. Kenapa? Saya sudah pendeta. Saya sudah khotbah kemana-mana. Beliau tidak. Tapi sebetulnya, jati dirinya masih tetap hidup. Kenapa? Dia orang sederhana, tapi mampu melahirkan hamba Tuhan. Bukan hanya saya, banyak hamba Tuhan lahir dari pelayanan dia. Mulisti pernah ketemu, anak Nasa juga pernah ketemu. Dan pernah ke gereja dulu waktu ke Jakarta, usia 80 tahun sekali. Masih sehat, gak sakit. Masih makan daging. Masih 80 tahun lebih. Udah punya cucu cicit. Dan banyak hamba. Nah, sekarang masih kuat sampai luar negeri, sampai luar anak buahnya. Hanya seorang janda yang tua, dia nggak punya uang juga karena uangnya hanya dikirim oleh anak-anak. Tapi mampu memproduksi seorang Petrus sampai hari ini. Haleluya. Ya.
Berapa tahun yang lalu, cucu pertamanya saya yang berkati. Anak bungsunya juga, pas pandemi yang lalu, saya juga yang memberkati. Yang memang, yang memegang gereja dari anak rohaninya, cuma saya. Cuma saya. Dan sampai hari ini, hubungan tetap ada. Saudara kasih. Kalau ngomong itu kan, tahu sendiri kan orang Batak kalau inang-inang, tahu inang-inang? Mas Joko tahu inang-inang? Nah, dia kalau ngomong saudara, nyelekit di hati. Tapi saya, karena saya takut orang tua saya ngomong ya sudah, karena saya ngerti. Saya ikutin. Pernah saya diajari dulu bagian kan, saya dulu peternakan ikan, diajari. Tapi dia ngomong, kalau kerja itu bukan hanya tenaga, otak juga digunakan. Emang otak saya dengkul, ada di kepala kok. Tapi itu kalau ngomong saya. Waduh, segi manusia waktu itu, capek banget ya. Kerja itu harus pakai perhitungan. Memang beliau kalau itu memang luar biasa. Bahkan bangunan rumah aja dia butuh sendiri. Saya nggak. Nah waktu saya membuat kolam ikan itu untuk saya bikin peternak, dia pukul. Ini, kamu buat ini. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya kerjakan juga. Begitu nggak sesuai keinginannya, ngamuk. Ini. Maka dari itu sekarang semua harus punya hitung-hitungan. Ya. Mau jadi apa kalau kamu begini terus? Itu omongan dulu begitu. Masih belasan tahun. Sekarang masih kecil itu. Tapi hasil didikan itulah yang membuat saya sampai hari ini. Amin. Ya. Mulai ketemu dengan saya sudah jadi. Betul nggak ya? Haleluya. Proses. Dan hasil didikan beliau itu saya bisa mengerjakan. Ya walaupun nggak mungkin, tapi ujungnya pasti bisa. Amin. Ada saatnya kita diproses, dididik, di mana perasaan kita rasanya nggak nyaman. Tapi sebetulnya Tuhan izinkan sebagai proses yang harus kita lalui. Amin. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semua ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamaku.
persembahkan demi Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seluruh hidupku. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang ke hadapan hadirat, di mana kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, ampuni kami segala kesalahan yang kami perbuat. Dalam kekudusan-Mu menguduskan hati pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pemisah di antara kami dan Engkau hari ini hilang oleh karena penebusan darah Yesus yang telah di atas kayu salib. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu kita bangkit berdiri. Anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk memakan dan minum perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus harus percaya bahwa ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan kalau ada masalah, mungkin kita disakiti atau juga kita menyakiti, segera kita minta ampun sama Tuhan. Agar kita layak makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Saya berikan kesempatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan ke roh. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan rasa hormat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan, inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan cawankan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Oh Ramasya. Oh Ramasya. Oleh kuasa
menebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengerti hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, tak selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kata terus kuasa-Mu, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengerti hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, tak selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa warisan Tuhan dan Roh. Terima dengan iman, layanan, terobosan, dalam nama Yesus, terima. Warisan Tuhan dan Roh, pelayanan Roh, turun atasmu, turun atasmu. Terobosan, terobosan, mujizat, kemenangan, kemerdekaan, kelimpahan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.